Selamat sore, eh, Bapak Ibu semua. Kami dari kelompok POA 3 kali ini akan mempresentasikan final project ya, yang kami beranggotakan saya sendiri, Aris Hidayat, dan Pak Erwin Haryono, Pak Dirga Sastra Suganda, Pak Dani Haryanto, dan Pak Thomas Agung. Untuk materinya akan disampaikan secara bergantian oleh anggota tim kami ya. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Pak Erwin Haryono dan selanjutnya nanti. Silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, modul pertama yaitu modul forecasting. Ya, forecasting ini adalah kegiatan memprediksi nilai di masa yang mendatang. Tujuan dari forecasting sendiri adalah mendapatkan estimasi nilai yang paling mendekati atau memungkinkan di masa depan. Kemudian untuk forecasting ini dibagi menjadi 3 time horizon. Yang pertama adalah short range, yaitu hari ke hari. Yang kedua adalah medium range, mingguan atau bulanan. Kemudian ada long range yang tahunan atau 3 tahun lebih. Ya, untuk studi case La Familia baik ini kita menggunakan metode forecast ada 4 buah. Yang pertama ada time series decomposition. Kemudian yang ada kedua ada moving average. Kemudian ada holds. Kemudian ada winter. Untuk pendekatan yang pertama, metode forecast yang pertama adalah time series decomposition (TSD). Pendekatan ini melibatkan penguraian data deret waktu menjadi elemen-elemen fundamentalnya, yang biasa terdiri dari komponen tren, musiman, dan residu atau kesalahan. Kemudian untuk TSD ini menghasilkan pola dan struktur inherent yang terdapat dalam data deret waktu. Kemudian forecast yang kedua adalah moving average. Moving average adalah perkiraan yang diperoleh berdasarkan pengambilan rata-rata dari serangkaian permintaan terkini. Moving average ini digunakan ketika permintaan tidak memiliki tren atau musim yang dapat diamati. Kemudian untuk moving average ini juga ada 2 jenis, yaitu single moving average dan weighted moving average. Perbedaannya untuk single moving average itu menghitung jumlah observasinya atau number of most recent demand observation. Sedangkan untuk weighted moving average itu menghitung jumlah waktunya atau number of time series. Kemudian dihasilkan, maka oleh karena itu dihasilkan rumus untuk single moving average yaitu FT plus 1 sama dengan sigma dari TT plus 1 min I per N. Kemudian metode yang ketiga adalah Holtz. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi bahwa permintaan memiliki level dan tren yang sama. Untuk Holtz ini masuk ke dalam kategori exponential smoothing yang menggunakan trend adjustment. Untuk rumusnya sendiri, FT adalah rata-rata forecast yang bereksponensial, sedangkan TT adalah tren dari suatu periode di forecast. Kemudian di dalam FT ini ada alpha yang merupakan smoothing konstan untuk rata-rata, sedangkan untuk di TT ini ada beta yang merupakan smoothing konstan untuk tren. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. FT sama FITT sama dengan FT plus TT. Dengan FT sama dengan alfa AT min 1 ditambah 1 min alfa dikali dengan FT min 1 ditambah T min 1. Kemudian untuk TT adalah beta, FT min 1 ditambah 1 min beta dikali FT T min 1. Kemudian metode yang terakhir adalah winter. Metode winter adalah pendekatan menggunakan metode winter digunakan ketika komponen sistematis permintaan memiliki level, tren, dan faktor musiman. Untuk winter ini masuk ke dalam kategori exponential smoothing triple parameter. Disebut seperti itu karena ada alpha, beta, dan gamma di dalamnya. Baik alpha, beta maupun gamma ini memiliki range antara 0 hingga 1. Atau smoothingnya ini disebut dengan smoothing konstan. Parameter alpha menggunakan rumus LT plus 1 seperti tertera pada layar. Kemudian untuk beta menggunakan T plus 1. Kemudian untuk gamma menggunakan ST plus P plus 1. Ya, ini adalah hasil perhitungan pengolahan data untuk forecasting menggunakan tiap metode.
Yang paling kiri atas adalah metode time series decomposition atau TSD. Kemudian yang kedua adalah moving average. Ketiga adalah Holtz. Yang keempat adalah Winter. Untuk hasil forecast didapatkan ditandai dengan warna kuning seperti pada layar. Ya, kemudian setelah kita menghitung forecast, eh, kita dilakukan perhitungan forecasting akurasi. Ya, di dalam perhitungan Excel, kita bisa mencari nilai MAD atau mean absolute deviation, kemudian MSE, mean square error, dan MAPE yang disebut dengan mean absolute percentage error. Kemudian ada juga tambahan untuk tracking signal atau bias. Untuk MAD ini adalah menghitung total error dari suatu forecast, yang dimana sigma dari demand dalam periode dikurangi dengan forecast dalam periode, kemudian dibagi dengan number of error. Kemudian untuk MSE, rumus MSE ini adalah menghitung percentage error di suatu forecast. MSE ini rumusnya adalah sigma dari demand kemudian dalam periode, kemudian dikurangi dengan forecast period, kemudian dikuadratkan, dan kemudian dibagi dengan number of error. Ya, perbedaannya antara MAD dengan MSE adalah kalau MAD ini perhitungan demand-nya dikurangi dengan forecast pada MAD ini adalah absolut, sedangkan untuk perhitungan MSE ini dikuadratkan. Kemudian ada metode MAPE atau mean absolute percentage error. Metode ini menghitung rata-rata nilai absolut kesalahan yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai aktual. Ya, MAPE ini sangat digunakan, sangat biasanya digunakan, sangat baik di dalam forecast skala besar. Kemudian untuk rumus MAPE adalah sigma dari nilai mutlak, yaitu FT min DT dibagi dengan DT, kemudian dibagi lagi dengan number of error dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk tracking signal bias, rumusnya adalah rumus TS adalah sigma dari DT dikurangi dengan FT dibagi dengan MAD. Ya, kemudian untuk hasil perhitungan dari Excel untuk forecast akurasi ini didapatkan minimum error terdapat pada metode time series decomposition dengan MAPE sebesar 1,17, kemudian MAD 8,7,11, dan MSE sebesar 1.222,299. Maaf, maksud saya 1.222.299. Kemudian setelah dilakukan perhitungan forecasting dan juga minimum errornya, diambil untuk summary untuk modul forecasting ini masuk ke dalam desa agregat TSD, yang mana ini akan berguna data ini untuk agregat untuk data di perhitungan di agregat planning di modul 2. Untuk desa agregat TSD ini dibagi berdasarkan proporsi. Tadi forecast untuk forecast yang TSD tadi di copy kemudian dipasang di bagian forecast, kemudian dihitung proporsinya masing-masing dengan green bag dan yellow bag. Nah, untuk kelompok kami ini menggunakan kuning ya, yellow bag. Jadi yang tertera hasil sebagai berikut untuk green bag dan yellow bag. Untuk yellow bag nanti akan perhitungannya digunakan untuk agregat planning. Kemudian masuk ke dalam agregat planning. Agregat planning adalah metode perencanaan yang digunakan untuk mendefinisikan peramalan permintaan pasar atau demand forecast. Tujuan dari agregat planning adalah merencanakan model produksi yang paling efisien dalam rentang waktu tertentu berdasarkan demand forecast. Efisiensi yang ingin dicapai dengan agregat planning ini adalah biaya dan operasional. Metode yang digunakan adalah ada 3, yaitu just strategi atau SIP, Zero Inventory Plan. Kemudian ada Constant Workforce Plan atau JWP. Kemudian ada Mixed Strategy and Additional Constraint. Untuk SIP ini adalah merencanakan model dengan level inventory seminimum mungkin, yang kemudian menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan yang ada. Tujuannya dari SIP ini adalah menekan biaya holding cost. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja di metode SIP ini disesuaikan dengan kapasitas produksi yang di setiap periode, yang artinya ada hiring dan firing. Kemudian untuk CWP ini menetapkan jumlah produksi yang selalu sama di setiap periode atau disebut konstan. Jumlah tenaga kerjanya tidak berubah-ubah, namun memiliki kekurangan tidak dapat menyesuaikan permintaan yang fluktuatif.
pada akhirnya akan menyebabkan adanya ending inventory yang cukup besar. Kemudian untuk metode ketiga ada mixed strategy and additional constraint. Terdapat 3 langkah. Yang pertama menggunakan kapasitas maksimum produksi untuk memenuhi demand. Kemudian yang kedua apabila demand tidak terpenuhi, kemudian menggunakan sistem produk yang apabila demand tidak memenuhi sistem produksi saat ini, maka dengan menggunakan sistem produksi saat ini, maka perusahaan menerapkan sistem overtime dan backordering loss of sales, yang artinya menambah jam-jam kerja untuk setiap tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, apabila sistem overtime tidak dapat memenuhi demand, maka perusahaan menggunakan sistem subcontracting. Untuk back ordering sendiri ini adalah untuk pemenuhan permintaan mundur menjadi hari berikutnya untuk memenuhi permintaan. Sedangkan untuk loss of sales ini adalah ketika permintaan masuk ini tidak dapat dilayani, maka pelanggan bisa saja menuju ke tempat lain. Kemudian untuk subcontracting ini adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan Excel untuk tiap metode, untuk SIP, dan CWP. Untuk perhitungan ini diawali dengan adanya data agregat planning, yang dimana untuk forecast demand di agregat planning ini didapatkan dari disagregat DSD. Sedangkan untuk description dan amount untuk ending inventory, expected ending inventory, dan berikutnya didapatkan dari studi case. Untuk SIP didapatkan total cost sebesar 214 juta 17 sorry 214 M 17.308.400 rupiah. Sedangkan untuk CWP sebesar 250 M 976.472.216 rupiah. Kemudian untuk overtime dan loss of sales didapatkan sebesar 223 M 413.188.620, dan untuk overtime plus subcontract adalah 234 M 704.648.620 rupiah. Jadi berdasarkan perhitungan dari keempat metode, total cost yang termurah didapatkan oleh Zero Inventory Plan atau SIP dengan nominal 214 M 17.308.400 rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Pak Thomas. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin. Saya lanjutkan di modul ketiga di mana dan 4, yaitu assembly process dan master production scheduling. Untuk memahami komponen dan hierarki produk, di mana tingkatan hierarki produk terdiri dari 8 level dengan total 34 komponen mengatur segala elemen dari bahan mentah hingga produk akhir secara sistematis. Dapat dilihat di bagiannya. Terus untuk sub assembling-nya, di mana proses ini membantu dalam identifikasi sub assembling yang memfasilitasi efisiensi dalam perakitan dan memungkinkan pengolahan komponen secara lebih baik. Dan untuk jumlah materialnya, setiap unit produk memiliki jumlah material tertentu yang dijelaskan dalam Bill of Material atau BOM, menjadikan perhitungan kebutuhan material lebih akurat dan terencana. Next, Pak. Assembly chart atau urutan perakitan dan identifikasi komposisi komponen. Fungsi utamanya adalah assembly chart berfungsi untuk menunjukkan urutan perakitan dari bahan mentah hingga produk akhir, memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan lebih terperencana seperti pada gambar yang ada di slide. Untuk identifikasi komponen sendiri, proses ini dimulai dengan mengidentifikasi komponen dasar yang diperlukan, memungkinkan penataan sistematis dan efisiensi untuk setiap subkomponen yang terlibat. Dilanjutkan dengan bagian hierarki, yaitu membuat bagian hierarki perakitan membantu dalam mengorganisasi informasi secara visual, memudahkan integrasi dengan Bill of Material BOM dan Master Production Schedule. Next. Di mana dapat dilihat pada data produksi analisa dari komponen MPS tahun 2022, untuk forecast sendiri diproduksi untuk tahun 2022 diperkirakan antara 44.094 hingga 50
1.313 unit, memberikan gambaran kebutuhan produksi berdasarkan permintaan pasar yang diproyeksikan. Order aktualnya di mana order aktual bersekitaran antara 35.010 hingga 44.675 unit, menunjukkan perbedaan antara permintaan yang diharapkan dan realisasi penjualan yang terjadi selama tahun tersebut. Lead time ditetapkan selama satu periode, memastikan bahwa waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirimkan produk ke pelanggan tetap efisien dan terencana. Next. Analisa dan kesimpulan dari praktikum yang dilakukan pada kelompok kami. Praktikum ini berhasil menunjukkan keterkaitan antara assembly chart produk struktur bill of material dan master product schedule dalam sistem perencanaan produksi. Hasil MPS menunjukkan bahwa hingga bulan September 2022, project available balance masih positif sehingga kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan baik, namun mulai bulan Oktober hingga Desember, PAB menjadi negatif stock out, yang berarti stok tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perbandingan forecast dengan order aktual menunjukkan adanya kecenderungan over forecasting sebesar kurang lebih 10-15%. Kondisi ini menimbulkan potensi kelebihan stok di awal tahun, namun di sisi lain menimbulkan kekurangan stok di akhir tahun. Walaupun perusahaan sudah menentukan safe stok sebesar 8.750 unit, nilai ini tidak cukup untuk menutupi lonjakan permintaan di akhir tahun. Oleh karena itu, strategi produksi perlu disesuaikan, misalnya pertama dengan menambahkan kapasitas produksi pada periode Agustus-September sebagai antisipasi, atau mengubah terjadinya loss size agar dapat memenuhi permintaan pada periode dengan demand tinggi. Keseluruhan praktikum ini menganalisa menunjukkan pentingnya integrasi antara forecasting, agreement planning, dan juga MPS dalam menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan kapasitas produksi. Dengan pemahaman ini, peserta praktikum dapat menilai bagaimana ketidakpastian forecast maupun perencanaan kapasitas dan berdampak langsung pada resiko overstock atau stock out. Oke, next. Selanjutnya akan dibawakan untuk modul 4 oleh Pak Ari. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke MPS, yaitu Master Production Schedule, di mana tujuan praktikum ini yaitu peserta bisa menyusun MPS atau Master Production Schedule untuk produk akhir. Yang kedua, menghitung kebutuhan material menggunakan metode Material Requirement Planning atau MRP. Dan yang ketiga, menganalisis komponen-komponen MRP, baik gross requirement, net requirement, plan order release, dan plan order receipt. Kemudian yang terakhir, menentukan kebutuhan pemesanan dan persediaan untuk setiap komponen berdasarkan struktur produk. Parameter data perencanaan yaitu meliputi parameternya, yaitu lead time nilainya 1 periode, lot size-nya 1 unit, safety stock 930 unit, on hand kita 90 unit, demand time fence DTF 9 periode, plan time fence PTF 3 periode. Ini bersumber dari forecast demand. Ya. Kemudian hasil MPS-nya, karakteristiknya periode perencanaan 12 bulan, Januari sampai Desember. PAB dijaga konstan pada level 930 unit. Master schedule disesuaikan dengan forecast dan customer order. Strateginya yaitu strategi dengan lot size 1 dengan formula kunci PAB T lebih kecil sama dengan TDF, DTF sama dengan PAB T-1 plus MS T kurangi COT. Terus kemudian PAB di mana T lebih besar dari DTF sama dengan PAB T-1 plus MS T min max COT. Kemudian yang terakhir MST kita round up, PABT -1 dikurangi demand plus SS dibagi LS kali LS. Gross requirement atau GR. Gross requirement yaitu N item, di mana master scheduling dari MPS. Komponennya GR yaitu Poral parent kali quantity requirement. Contoh, parent Poral 3.391 unit kali 2, di mana CR 6.782 unit.
net requirement atau NR jika PAB lebih besar sama dengan safety stock, di mana NR sama dengan 0. Jika PAB kurang dari safety stock, maka NR sama dengan min PAB 1 plus SS. Contoh PAB 1 sama dengan minus 3228, di mana SS 180. NR sama dengan 3228 ditambah 180 sama dengan 3408 unit. Lanjut. Project available balance. PAB 1 beginning inventory formulanya yaitu PAB 1 T sama dengan PAB 2 T1. Kemudian PAB 2 ending inventory formulanya PAB 2 T sama dengan PAB 1 T ditambah Forex T. Di mana ini harus lebih besar sama dengan safety stock. Kemudian plan order receipt Forex formulanya Forex sama dengan di roundup NR bagi lot size kali lot size. Nah, next. Plan order release and lead time offsetting. Plan order release atau POREL sama dengan Forex dikurangi lead time atau offset. Ya. POREL menjadi GR untuk komponen. Contoh Forex Januari 3.420 unit, di mana lead time sama dengan 1, dikurangi Porel Desember sama dengan 3.420 unit. Cascade effect yaitu perubahan MS di level 0 ditambah ke semua level. Total lead time sama dengan akumulasi LT semua level. Keterlambatan satu level maka mempengaruhi seluruh level. MRW multi level di mana keterkaitan antar level yaitu 8 level komponen 0 sampai 7 dengan dependensi hierarkis. Porel level atas sama dengan trigger VR level bawah. Inventory management, safety stock policy untuk buffer uncertainty lot sizing berbeda per komponen. Reorder saat PAB 1 lebih kecil sama dengan safety stock. Lebih kecil safety stock. Koordinasi material, time pemesanan disesuaikan dengan lead time, kuantiti pemesanan sesuai dengan lot sizing policy, dan PAB 2 dijaga lebih besar safety stock. Di mana kesimpulannya MPS berhasil disusun untuk 12 bulan dengan PAB konstan 930 unit, menjaga keseimbangan optimal antara biaya inventory dan service level. MRP calculation perhitungan lengkap dari level 0 sampai 7 menggunakan explosion berdasarkan boom. Yang ketiga, komponen MRP, CR, NR, Porek, dan Porel saling terintegrasi membentuk sistem perencanaan material yang visible dan optimal. Outputnya, di mana sistem MRP mampu mencegah shortage dan excess inventory mendukung kelancaran proses sesuai master schedule. Baik, selanjutnya untuk modul 6 load sizing, analisis load sizing dalam manajemen operasi. Praktikum load sizing merupakan studi penting dalam manajemen operasi untuk mengoptimalkan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari 4 metode perhitungan load sizing yang berbeda untuk menentukan strategi pemesanan yang paling efisien. Tujuan dan data praktikum. Tujuan praktikum. Praktikum ini dirancang dengan 2 tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu untuk memahami dan menganalisis perhitungan load sizing untuk mendapatkan nilai biaya total produk secara akurat. Yang kedua, untuk menganalisis hasil perhitungan dari berbagai metode load sizing untuk menentukan metode mana yang memberikan hasil paling optimal. Kedua tujuan ini membantu mahasiswa memahami trade-off antara setup cost dan holding cost dalam perencanaan produksi. Untuk komponen yang dianalisis, Praktikum menggunakan data komponen dengan struktur biaya sebagai berikut. Yang pertama adalah hub dengan setup cost Rp7.500, holding cost Rp2.500 per unit. Untuk tire, setup cost adalah Rp25.000, holding cost sebesar Rp2.500 per unit. Untuk spokes, setup cost Rp10.000, untuk holding cost adalah Rp2.500 per unit. Dan rim setup cost Rp1.500 dengan holding cost Rp2.500 per unit. Data demand analysis untuk periode 11 bulan dengan mempertimbangkan forecast sales berdasarkan pola historis. 4 metode slot sizing. Yang pertama yaitu silver
Mill heuristic, metode forward looking yang menghitung biaya rata-rata per periode. Perhitungan dimulai dari C1 dan dilanjutkan ke C2 hingga CT sampai nilai CT lebih besar dari CT kurang 1. Stopping rule terpisu di C2 untuk semua start period karena holding cost tinggi membuat penggabungan periode tidak ekonomis. Kemudian ada par periode balancing yang bertujuan untuk menyeimbangkan total holding cost dalam setup cost menggunakan konsep economic per period. Nilai EPP yang kecil menunjukkan bahwa menyimpan inventory sangat tidak ekonomis, sehingga strategi lot for lot menjadi optimal. Yang ketiga adalah list unit cost, mirip dengan silver mill, namun menghitung biaya per unit dengan membagi total cost dengan total unit yang dipesan. Nah, ini lebih sensitif terhadap variasi ukuran demand. Hasil menunjukkan C2 lebih besar dari C1 di semua periode dan menghasilkan strategi lot for lot yang sama. Yang keempat adalah Wagner-Witten algoritma optimal yang mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi penggabungan periode untuk menemukan solusi biaya minimum global. Matriks Z menampilkan biaya untuk semua skenario, memberikan visibility penuh untuk decision making. Diagonal matrix menunjukkan lot for lot sebagai solusi optimal. Nah, untuk total cost keseluruhan, yakni biaya total untuk semua komponen dengan keempat metode, menghasilkan nilai identik adalah sebesar Rp476.500. Kemudian frekuensi setup, yaitu jumlah order atau setup produksi yang dilakukan untuk komponen hub selama horizon perencanaan, yakni 9 kali. Kemudian untuk rasio cost ratio, yaitu rata-rata perbandingan setup cost terhadap holding cost per unit untuk semua komponen adalah 3,33. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, hasil konsisten. Keempat metode, yakni Silver Mesh Heuristic, Less Unit Cost, Part Period Balancing, dan Wagner-Witten menghasilkan total cost identik, yaitu hub Rp75.000, tire Rp275.000, spokes Rp110.000, dan rim Rp16.500. Kemudian metode optimal. Wagner-Witten method adalah yang paling optimal karena memberikan visibility penuh terhadap semua alternatif biaya dan memungkinkan perusahaan menentukan kuantitas pemesanan optimal pada setiap periode dengan analisis komprehensif. Kemudian strategi lot for lot. Dengan holding cost tinggi, yaitu Rp2.500 per unit, relatif terhadap setup cost, strategi lot for lot terbukti optimal untuk semua komponen. Namun perlu dipertimbangkan trade-off, beban administrasi tinggi, dan ketergantungan pada supplier reliability dan minimal safety stock. Implikasi manajerial, meskipun lot for lot menghasilkan biaya lot sizing terendah, manajemen perlu mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti frekuensi order tinggi yang meningkatkan beban administratif, zero inventory mengurangi buffer untuk menghadapi demand uncertainty atau supply disruption. Kemudian diperlukan supply chains yang sangat reliable untuk menjaga service level. Expect revenue, yaitu harus dianalisis untuk memastikan profitabilitas adequate setelah memperhitungkan semua biaya produksi.